Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Majelis Ta'lim Al-Khairat Bapak Ustaz Husain Fahmi, kita doakan semoga beliau tetap sehat dan diberikan umur, kesehatan dan keafiatan. Para sesepuh-sesepuh majelis, doa yang sama untuk beliau-beliau juga dan kepada kita semua insya Allah. Pertanyaannya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz bahwa bagaimana hukumnya seorang anak yang di mata orang tua dipandang anak durhaka dengan kemaksiatannya. Kemudian ketika wafat, orang tua tidak mengurus fardu kifayahnya, tapi menyerahkan kepada kaum muslimin. Apakah orang tua yang seperti ini dianggap orang tua yang menyalahi tugas dan tanggung jawabnya, atau anak yang tidak mentaati orang tuanya? Sebelum saya jawab, saya ingin menyampaikan satu hal. Dalam kitab Ibnu Athaillah yang disebut dengan Al-Hikamul Aqtaiyah, beliau ini seorang ulama sufi, ulama besar, cucu murid daripada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, tarekat Asy-Syadziliyah. Beliau dalam kitabnya mengatakan, zayyinu a'malakum bil ma'asi wa la tuzayyinu nafsaka bi ta'ah. Artinya, hiasilah amal-amalmu itu dengan maksiat, dan jangan engkau menghiasi dirimu dengan ketaatan. Aneh toh? Aneh tidak, Pak? Aneh. Di mana anehnya? Tidak ada yang aneh kalau kita melihat dengan cara kaum sufi. Kalau kita melihat dengan cara kita selama ini, kita akan mengatakan loh kok begitu, ya. Kalau kita mencermati ungkapan yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah ini, bahwa dia mengatakan zayyinu a'malakum bil ma'asi, hiasilah amal-amalmu itu dengan maksiat, wala tuzayyinu nafsaka bit ta'ah, tapi jangan engkau hiasi dirimu dengan ketaatan. Ya. Ada tidak hubungan antara pertanyaan dengan jawaban tadi? Mau bilang ada, tidak begitu. Mau bilang tidak ada DP kata-kata sedikit. Ya. Mari saya jelaskan dulu apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah dalam hal ini, beliau mengatakan itu adalah kadang-kadang manusia ketika dia sudah melakukan berbagai macam ketaatan, berbagai macam amaliyah saleh, dia sudah merasa bahwa dia sudah dekat dengan Allah, sehingga dia tidak pernah merasa bahwa ada dosa yang sering dia buat tanpa dia sadari, yang sering dia lakukan tanpa dia sadar. Kemudian dia menganggap tidak perlu ada istighfar lagi kepada Allah di balik istighfar. Saya mengerti. Saya kasih contoh. Ketika kita berwudu, apakah kita merasa bahwa wudu kita itu sudah memenuhi syarat untuk memasuki sholat? Kan tentu kita merasa selama ini, ya iyalah, namanya wudu adalah merupakan syarat sahnya sholat, maka saya wudu, kemudian saya sholat. Selesai kita sholat, apa yang kita rasa? Yang pertama kita rasakan adalah kita sudah terlepas dari kewajiban. Nah, sesudah kita terlepas dari kewajiban pertama, kita menunggu kewajiban yang berikut, yaitu sholat yang selanjutnya. Kalaupun ada keinginan untuk tetap sholat, maka ada sholat-sholat sunnah yang kita lakukan antara waktu sholat fardu dengan waktu sholat fardu berikutnya. Betul tidak? Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah amaliyah-amaliyah seperti ini sudah menjamin bahwa kita ke surganya Allah?
sudah menjamin kita ke surganya Allah? Tak seorang pun, baik ia seorang yang jahil sampai orang yang alim hingga tingkat seorang wali sekalipun, tidak pernah bisa menjamin bahwa apa yang dia lakukan surga sebagai gantinya. Tidak ada. Kenapa demikian? Karena Nabi kita mengatakan, lan yunajjiya ahadukum amalukum, tidak akan selamat seseorang kalian, salah seorang di antara kalian itu dengan amalnya. Nabi mengatakan demikian. Lan yunajjiya ahadu minkum, tidak ada orang yang selamat karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, kalau begitu engkau juga ya Rasul, tidak ada yang selamat dengan amalmu. Apa kata Nabi? Wala ana, sekalipun aku nabimu tidak selamat karena amalku selama ini. Illa, Nabi memberikan pengecualian. Ayyatagammadani Allah birahmah wal maghfirah, kecuali Allah memberikan aku ampunan dan kasih sayangnya. Berarti kita beribadah bukan menjalankan ketaatan kepada Allah, bukan karena perintah Allah, tapi kita menyembah Allah karena kita butuh kepada Allah dan kita berharap agar ampunan dan kasih sayang Allah itu yang menjadi niat tujuan kita. Bisa dipahami ini? Nah, pertanyaannya yang berkaitan dengan tadi, apakah anak yang berbuat maksiat, ya, dan orang tua merasa terganggu dengan maksiat anak ini sehingga orang tua mencampakkan anak ini tersebut? Yang jadi pertanyaan ini yang harus dijawab adalah bagaimana dulu orang tua mendidik anak itu. Kalau kita mengklaim, oh ini sudah, engkau ini begini, pertanyaannya, apa orang tua tidak pernah berbuat salah terhadap anak-anaknya? Apa orang tua memberi contoh kepada anak-anaknya sebelum memerintah? Ketika ya walad, salat, maghrib orang tua masih ada di depan TV. Ya, jadi dalam menjawab persoalan ini kita kembalikan kepada pertanyaan tadi. Apakah orang tua sudah memenuhi syarat sebagai orang tua dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh? Oke. Sebaliknya juga, kalau itu sudah ada dilakukan oleh orang tuanya, pertanyaannya, mengapa anak-anak ini menjadi durhaka kepada Allah dengan maksiatnya? Kalau itu terjadi, orang tua sudah mengajari, sudah membimbing, mengawasi dan berusaha sedemikian rupa agar anak ini menjadi anak yang saleh, ternyata dia menjadi anak yang taleh. Saleh lawannya taleh. Taleh itu artinya yang buruk perangainya. Nah, kalau itu terjadi, berarti yang harus dicari ketahui adalah apa lingkungan dan di mana dia bergaul. Karena lingkungan juga faktor penentu akhlak dan kepribadian seorang anak. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, iyyakum khadra'ud diman. Qalu wa ma khadra'ud diman ya Rasulullah? Al-mar'atul husna fi manbati su'. Kata Nabi, hati-hati kalian dengan si cantik yang beracun. Nabi mengatakan, hati-hati kalian dengan si cantik yang beracun. Sahabat bertanya, siapa yang kau maksud dengan si cantik yang beracun ya Rasulullah? Nabi bilang, wanita yang cantik tapi hidup dan dididik di lingkungan yang buruk. Itulah si cantik yang beracun. Sebab anak kita baik, akhlaknya bagus, kita didik, kita kasih masuk pondok, kita kasih majlis, alhamdulillah baik. Tapi dia berubah setelah dia kawin. Ada begitu? Nggak usah bilang banyak, bilang juga ada. Baik, sudah bisa paham ini? Jadi dalam menjawab dalam hal ini kita harus bijaksana. Tidak bisa menghukum orang tuanya dan tidak juga langsung memvonis anak-anaknya. Jadi kita kembalikan kepada persoalan itu kepada orang tuanya dan sebagainya. Kalau kita menjawab secara hukum ada. Secara zahir kita menjawab ada. Orang tua berarti melalaikan kewajibannya. Tapi apa itu sudah salah satu solusi? Tidak. Barangkali itu Ustaz. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apa bedanya sunnah dan sunat? Sunnah dan sunat. Ini kan dalam bahasa Arab, sunnah itu sunat juga artinya. Yang satu tak marbut, tak marbutah, tidak dibaca, tapi dibaca seperti hak.
sunnah. Kan kalau ditulis sunnatun. Kalau sunnat ya berarti tak marbutahnya itu disukunkan. Kan begitu. Kalau ditanya apa artinya? Sunnah itu artinya jejak, langkah, jalan. Itu sunnah. Man sanna sunnatan, nah, kata Nabi, barang siapa yang mengikuti jejak-jejak sunnahku, kata Nabi. Bisa dipahami? Nah, jadi persoalannya apa bedanya sunnah dan sunnah? Kalau yang tanya orang Arab tidak mungkin. Tapi kalau yang tanya orang Indonesia, nah begitu pertanyaannya. Karena orang Indonesia bilang sunnah itu artinya khitan. Bisa jelas? Kenapa begitu Ustaz? Ya karena orang bukan orang Arab dan tidak tinggal di Arab, tidak berbahasa Arab, tapi berbahasa Ledo, Ado, Tara, Nahia. Bisa dipahami Pak? Nah itu saja barangkali. Pertanyaan selanjutnya, doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah doa sapudak jagat. Ada orang bilang doa ini tidak diterima kecuali diisi. Bagaimana cara diisi? Ya. Yang jelas mengisinya itu kan kita minta kepada Allah. Ya Allah, atina, datangkan kepada kami. Apa itu hasanah? Kebajikan. Fid dunya, di dunia. Kan begitu. Wa fil akhirah. Jangan di dunia kebaikan itu kami dapati, di akhirat pun itu juga harus kami dapati. Nah, itu kan permintaan. Nah, ada bahasa yang mengatakan take and give. Jangan kau minta, kau tidak memberi. Kalau kau ingin ada pemberian dari orang, kau juga harus memberi. Allah kau minta untuk diberikan kebaikan dunia dan akhirat, kau juga harus ikuti apa yang Allah minta. Allah minta apa? 2,5%. Ada orang kasih keluar. Allah minta apa? Jaga itu sholat 5 waktu. Allah minta apa? Puasa kalau datang Ramadan. Betul tidak? Inilah permintaan-permintaan Allah kepada kita. Kalau ini kita penuhi dengan baik, dengan ikhlas karena Allah, karena rahmat dan ampunannya, maka atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Kita akan dapatkan. Dan kalau itu kita dapatkan di dunia kebajikan, di akhirat kebajikan, wa qina adzabannar, maka neraka jahanam tidak menjadi ancaman bagi kita di akhirat kelak nanti. Bisa dipahami Pak? Baik. Pertanyaan yang terakhir dari Adinda Muhammad Sahib. Mana Muhammad? Dinda Muhammad. Pertanyaannya ada 2. Apakah bulan Rajab dapat mengalahkan bulan Ramadan? Itu pertanyaannya. Baik. Kalau saya tidak salah itu ada ayatnya yang mengatakan, ya, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sudah ditetapkan Allah. Jadi setiap bulan itu mempunyai fadilahnya masing-masing. Oke? Setiap bulan yang Allah jadikan di sisi Allah itu mempunyai kemuliaan. Kecuali ada satu bulan yang tidak ada peristiwa kemuliaan di dalamnya. Tidak ada. Ramadan mulia karena nuzul Quran. Syawal mulia karena Idul Fitri. Dzulhijjah, Dzulqa'dah mulia karena Adha, haji. Oke? Bisa dipahami? Rajab, Sya'ban ada kemuliaan Allah kasih. Cuma satu bulan yang tidak ada terkait dengan kemuliaan-kemuliaan apapun. Bulan di mana Nabi kita dilahirkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir bulan apa? Rabiul Awal. Tanggal berapa? Bertepatan dengan tahun berapa Hijriah? Tanggal berapa Masehi? 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 27 April 27 April 400 berapa? 476 tahun. 70 ada.
Itulah tahun Masehi Nabi lahir. Saya paham. Nah, kenapa bulan Rabiul Awal tidak mempunyai kemuliaan peristiwa mulia di dalamnya? Karena Nabi itu dilahirkan sebagai rahmat Allah bagi alam semesta. Maka Rabiul Awal mulia karena kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bukan karena peristiwa nuzul Quran, bukan karena Idul Adha, Idul Fitri dan sebagainya. Jadi Nabi punya kemuliaan mutlak diberikan Allah dengan sendirinya tanpa berkaitan dengan kemuliaan lainnya. Jadi kalau tanya apa perbedaan Rajab dengan apa tadi Ustaz? Ramadan. Nah, sekarang begini, saya beramal full selama bulan Rajab, tapi setengah-setengah hati di bulan Ramadan. Mana yang mulia? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Dia tidak memuliakan, ya sudah, tidak ada kemuliaan di dalamnya sekalipun bulan itu mulia. Jadi setiap hari itu ada kemuliaan Allah kasih. Tinggal manusia mau tidak mencari dan membuat kemuliaan itu untuk menjadi mulia. Karena itu janji Allah. Laqad karramna bani Adam fil barri wal bahri. Telah kami muliakan anak cucu Adam daratan hingga di lautan. Berarti kemuliaan ini harus dicari. Kemuliaan ini harus dibuat. Dan kemuliaan ini harus kita minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesudah kami menyembah kepada Engkau dengan ikhlas, kami minta pertolongan-Mu. Apa itu? Kuatkan iman kami, mantapkan hati kami, sucikan jiwa kami. Tanpa inayah-Mu ya Allah, hal itu tidak mungkin kami capai. Berapa banyak orang bermaksiat ingin bertobat tapi belum sempat bertobat. Berapa banyak orang merasa beriman tapi pada akhirnya su'ul khatimah. Namun ada orang yang dianggap penuh dengan maksiat dan kebejatan dalam hidupnya, tapi kehendak Allah berlaku lain dalam akhir hidupnya. Jadi soal husnul khatimah, su'ul khatimah adalah ikhtiar manusia dan Allah yang menetapkannya. Nah, ikhtiar di sini harus melalui niat. Innamal a'malu binniyat. Tanpa niat tidak bisa, Pak. Niat itulah sebagai awal motivasi orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tergantung apa yang dia niatkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah tadi, zayyinu a'malakum bil ma'asi, hiasilah dirimu dengan maksiat, wala tuzayyinu nafsak bit ta'ah, dan jangan kau hiasi dirimu dengan ketaatan. Artinya, ketika kita beramal, jangan menganggap kita lebih mulia dari orang yang tidak sholat. Dan ketika kita melakukan maksiat, sadarlah Allah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Baru kita merasa aman itu jiwa. Dekati Allah itu bukan dengan maksiat maksudnya, tapi dekati Allah itu dengan merasa bahwa kita selalu berdosa, sekalipun kita ahli ibadah. Itu maksudnya. Hiasilah dirimu amal-amalmu dengan maksiat. Artinya saya sholat, ya Allah saya sholat karena dosaku terlalu banyak. Ya Allah saya sedekah karena dosaku terlalu banyak. Soal memberi. Perasaan ini yang harus ditanamkan dalam setiap amal-amal saleh yang kita buat, baru melahirkan ketaatan kepada Allah yang murni namanya. Kan kadang-kadang kita lebih sering mengatakan anak sudah kasih anak punya bagian, anak sudah laksanakan anak punya ini, khalas kullu bagi ente, bagi malaikat belum, pena belum bergerak. Kenapa? Belum ada tanda-tanda bahwa ente lakukan karena Allah. Nah, itulah dalam kitab Ibnu Athaillah beliau mengutip pada pasal pertama, beliau mengatakan min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zulal. Tanda-tanda orang mengandalkan amal salehnya kelihatan ketika dia merasa yakin bahwa ketika dia hidup di dunia dia tidak butuh ampunan Allah. Orang kan nanti bilang istighfar ketika orang rasa itu barang aneh, astagfirullah, tapi tidak pernah merasa orang yang punya kesalahan. Contoh, ada orang bilang begini, astagfirullahaladzim, kenapa itu sudah begini? Tapi hal yang serupa pada beberapa waktu yang lalu kita juga yang melakukannya. Berarti istighfar ente ini untuk siapa? Untuk dia yang ente lihat atau untuk diri kita yang lalu? Nah, istighfar kata Rabi' al-Adawiyah yang perlu diistighfarkan kembali. Saya dipahami ini Pak?
Barangkali itulah bisa sampaikan untuk yang terlambat datang. Yang terakhir. Oh, masih ada yang terakhir. Terakhir dari Muhammad juga yang terakhir. 2 pertanyaannya dari Muhammad. Oke. Biasa kalau kita bayar listrik lambat kena denda. Nah pertanyaannya, kalau ada orang berutang sama kita terus dia bayar lambat, boleh kita kasih denda ke dia? Sampai saya bertanya. Iya, baik. Dalam Islam ada namanya zakat mal dan ada namanya rikas. Rikas itu kalau sekarang lebih dekat dengan pajak ya. Pajak. Pajak dibayar tidak dibayar Allah tidak tanya. Zakat Allah tanya. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, berapakah yang kita tahu tentang jumlah bilangan zakat? 2,5%. Pernah dengar ada zakat 20%? Zakat loh, bukan pajak. Jadi zakat itu ada 4. 2,5%, oke, 5%, 10% dan 20%. Jangan bilang cuma 2,5 Pak. Yang mana zakat 2,5%? Az-zakatut tijarah, zakat perniagaan. Itu dalam 1 tahun dihitung keuntungannya berapa. Keuntungan bersih setelah dipotong hutang, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu yang mana? Kebutuhan pokok itu makan, minum, pakaian, pendidikan, listrik. Tidak masuk pulsa HP, jangan kasih masuk, karena itu bukan bagian kebutuhan pokok. Jit kita dulu tidak pakai HP sampai sekarang pun orang masih ada. Oke. Jalan-jalan di mall, makan boba, Kentucky Fried Chicken, hot dog dan sebagainya, jangan kasih masuk di sini. Itu bukan kebutuhan pokok. Jadi cuman 1 bulan berapa pengeluaran saya? Contoh, saya dapat untung selama 1 tahun bersih, kotor 100 juta. Ini contoh. Tapi potong ini, potongnya. Maksudnya dipotong-potong itu modal, bayar listrik, bayar utang, ya, kredit apa semua. Ternyata 100 juta keuntungan kotor, tersisalah 10 juta rupiah bersih. Tidak ada lagi potongan dan tidak ada lagi kebutuhan yang perlu kita keluarkan. Nah itu namanya zakat. 10 juta itu yang dikali 2,5%, bukan yang 100 juta. Oke. Kemudian zakat 5%. Ini zakat 5% dan zakat 10% bagi para petani. Kalau dia bercocok tanam, ya, berharap sistem tak ada hujan, baru menanam, sekali panen harus mencapai nisab. Nisabnya 750 kg, ya, maka sudah mencapai nisab sekali panen. Sudah harus dihitung berapa pendapatannya setelah dipotong biaya bibit, pupuk, sebagainya. Tersisa misalnya 20 kilo, ya, 200 kilo, berarti 550 kilo sudah dipotong semua. Tersisa 250 kilo. Dikalikan berapa per kilo? Misalnya padi per kilo dikalikan misalnya 10.000 rupiah. Berarti kalau dia ada 200 kilo, berarti berapa? Berapa? 2 juta. Ya, 2 juta. 2 juta itu yang dikali 5%, 10%. 10% Pak. Karena sistem tak ada hujan. Kalau dia pakai irigasi berarti berbayar. Maka dia jadi 5% sekali panen. Yang 20% ada backing fondasi rumah di belakang, tiba-tiba tatoki itu pacul, tong, emas. Saat itu juga setelah dia uangkan, langsung keluarkan 20%. Pertanyaannya, Ustaz banyak sekali itu, cuma ada apa? Kamu mau bikin fondasi, bukan mau cari emas. Allah kasih, maka kasih keluar 20% saat itu. Tidak lagi menunggu nisab atau haul. Dan paham ini? Nah, sekarang pertanyaannya adalah,
Bagaimana tadi Ustaz? Denda. Apakah denda ini termasuk riba? Kan kita memberi pinjaman, ya, pinjam 100 pulang 100, itu namanya muawanah, saling tolong menolong. Tapi kalau antara riba dengan hadiah, ini harus dibedakan. Jangan salah loh Pak. Kita memberi sebelum selesai, itu sogok namanya. Setelah semua sudah kelar, urusan sudah beres, tidak ada perjanjian akad, kemudian ada ucapan syukur terima kasih, hadiah namanya. Jadi paham? Yang pertama boleh, yang kedua kewajaran. Sudah alhamdulillah anak ente so bantu kasih. Ya Allah, anak ini kasihan bantu orang lillahi ta'ala. Iya sudah, anak tahu ente lillahi ta'ala. Tapi biar bagaimanapun ente kan ada waktu ente luangkan untuk urus anak punya urusan. Jadi alhamdulillah anak faedah begini. Anak tidak bilang berapa anak faedah, tapi anak kasih sama ente sebagai hadiah. Ambil itu rezeki minallah. Tapi kalau sebelum selesai urusan, sudah pokoknya ente kasih kelar, ente punya sekian. Nah, itu ar-rasyid wal murtashi fitnah. Sogok dan yang menerima sogok, dua-dua di dalam. Oke, bisa dipahami nih? Nah, jadi tadi kalau mengenai itu sudah bisa terjawab kan? Itu pertanyaan tadi. Denda. Nah, sekarang terlambat. Kita mau bayar denda. Yang ditanya hukumnya apa? Kita membayar denda. Bukan kita bayar denda. Ada orang berutang sama Muhammad sampai sahid. Ada orang berutang ini dia bilang insya Allah 1 minggu. Sudah 1 minggu belum datang. Lewat waktu. Dia terus datang membayar hari ke-8 lah dia bayar. Dia bilang, "Mak, al-afu terlambat." Udah pagi-pagi terlambat. Ente harus denda, kena denda. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Mas, tidak boleh, Mas. Tidak boleh. Karena apa? Sudah bersyarat. Pinjaman itu akad terjadi tanpa syarat. Kalau sudah bersyarat ya itu sudah ziyadah, tambahan. Jadi makanya anak paling suka sekali punya uang sama Ustaz Husain. Tidak kurang, tidak lebih. Pinjam 100, pulang 100. Bisa paham ini? Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong, bantu membantu antara kamu dengan yang lainnya dengan niat takwa. Kepada hal yang buruk yang dalamnya ada dosa jangan, kata Allah. Kan begitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin tutup dengan satu cerita. Boleh Ustaz? Boleh. Ini cerita ini alhamdulillah saya sudah lupa. Suatu saat ada orang gunting rambut. Dia pergi sama tukang gunting rambut. Rupanya tukang gunting rambut ini laif. Tahu laif apa orang bilang di sini laif? Lupa. Bukan laif itu orang bilang bingo begitu. Dia gunting rambut. Sambil gunting dia punya mulut bicara terus. Jadi yang digunting diam terus. Yang tukang gunting bilang begini, ente umur berapa? 22 tahun abah. Ente 20 tahun, abah ini 70. Sampai umur 70 ini abah tidak pernah percaya ada Allah. Abah seumur 70 tidak pernah percaya ada Tuhan. Ini yang 22 tahun harga begini. Dari siapa abah? Kenapa abah bilang tidak ada Tuhan? Ente lihat. Begitu banyak itu orang fakir miskin di luar, orang marid, orang ta'ab, mana Allah? Kalau memang dia Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, dia harus lihat nih orang sakit, dia harus perhatikan orang susah, dia harus lihat itu orang menderita. Tapi dibiarkan dan itu lebih banyak daripada orang senang. Berarti Allah tidak ada. Ini Raja 22 tahun dia. Selesai gunting, bayar. Dia keluar. 5 menit dia balik lagi. Dia bilang saya tidak percaya ada tukang gunting. Anak baru gunting ente rambut. Iya, anak tidak percaya kalau ada tukang gunting. Kalau memang ada tukang gunting, di luar tidak mungkin ada gondrong. Di luar tidak mungkin ada orang
gondrong, berarti tidak ada tukang gunting. Saya bebas diam, saya bilang satu-satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung daripada majelis ini. Kemungkinan kita masih ada pertemuan 5 atau 6 kali lagi. Sekitar 5 atau 6 kali lagi sampai dengan nisfu Sya'ban. Kita kemudian nanti tutup majelis. Nanti kita akan ketemu lagi setelah haul. Mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan sama-sama kita membaca kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.